Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nu Heru. Mas Heru, ada Pak Purwanto Kitung di sini. Sekarang kita berada di Kafe Hukum dan Galeri Lenteng Agung. Disebut juga Sekretariat Kohkarsi, Konsultan Hukum Kesehatan dan Advokasi Rumah Sakit seluruh Indonesia. Yes. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sore-sore ini kita ngumpul nih, sehat ya, di markas kita nih, Sekretariat Kohkarsi. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya, Pak ya. Amin, amin. Ya, sekarang saya mau menanyakan nih, Pak. Aha. Apa tujuannya didirikan Kohkarsi? Oke. Sebagaimana sudah ada diatur ya di anggaran dasar atau yang kita sebut juga dalam akte pendirian, itu ada intinya ya, ada 3. Ya. Satu adalah bahwa kita melakukan perlindungan hukum, ya, membela ya, insan profesi di dalam rumah sakit, di luar rumah sakit, ya, di luar rumah sakit itu ada puskesmas, klinik, ya kan, apotek, laboratorium dan lain, juga di fasilitas kesehatan lainnya, dalam ini industri kesehatan. Di sana ada farmasi, ada alkes. Jadi Kohkarsi hadir itu boleh katakan membela lah insan-insan profesi ini ada di sana, mungkin dokter, ya, nakes, manajemen, ya kan, ada tokoh-tokoh pemerhati kesehatan. Karena ini Kohkarsi ini gabungan dari semua profesi, advokat, ya kan, yang peduli dengan kesehatan. Jadi itu yang pertama, kehadiran Kohkarsi itu membela lah perlindungan hukum ya kepada profesi ini. Nah, yang kedua itu adalah melakukan penyuluhan, pelatihan, ya, webinar tentang hukum kesehatan. Hukum kesehatan tuh banyak aspek yang menjadi kajian di dalam rumah sakit, di luar rumah sakit, di industri kesehatan. Ada di sana nanti belajar juga mengenai hospital laws, ya kan, medical laws, pharmacy laws, ya, hukum-hukum kesehatan tadi. Kemudian mempelajari bagaimana hak dan kewajiban nakes, profesi dokter, pasien, ya, bagaimana agar masyarakat juga sehat, ya kan, lingkungan supaya juga bisa untuk sesuai derajat kesehatan yang diharapkan. Sedangkan yang ketiga itu kita bersama dengan Pemda dan pemerintah terjun ke masyarakat, ya, penyuluhan-penyuluhan. Mungkin ada lagi penyakit apa di suatu daerah, nah kita hadir karena kita kan ada dokter, ada nakes, itu memberikan ya advokasi atas penyakit-penyakit menular ya, atau mungkin juga komorbid terhadap anak-anak gitu. Jadi supaya memang yang ketiga ini bersama-sama dengan pemerintah dan Pemda ya, dan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, ya kita masuk ke kampung-kampung, ya, ke desa-desa, sama-sama memberikan penyuluhan advokasi. Jadi ketiga hal ini itulah menjadi pemikiran dasar kenapa diperlukan Kohkarsi ya. Dia menjangkau bukan hanya di dalam rumah sakit tapi di luar rumah sakit dan ya industri kesehatan. Jadi itulah intinya Ya. Masyarakat berarti ya, Pak ya. Betul, betul. Terus kalau yang ikut webinar itu pesertanya bisa dari umum atau khusus nakes dan ini industri rumah sakit, Pak? Jadi kalau namanya webinar, seminar itu memang awalnya sih untuk anggota, ya kan. Anggota tuh artinya, nah ini ada spesifik ya, ya. Kalau satu anggota yang individu, ya kita sebut kategori A, ya itu profesi tadi, dokter, nakes. Kemudian ada yang anggota kategori B, yaitu organisasinya, rumah sakitnya, kliniknya, ya kan, puskesmasnya atau apa. Tapi pada waktunya ya bisa siapapun ya, yang peduli mau ingin tahu nih dengan tema-tema kekinian ya yang menjadi topik-topik bahasan dari lembaga pelatihan dan pengabdian masyarakat secara periodik. Mungkin rencananya nanti setiap minggu ya dari lembaga ini melakukan webinar dengan tokoh-tokoh pakar-pakar baik internal ya dari luar, karena internal kita ini banyak juga pakar ya. Ada 10 profesor ya yang gabung di kita.
doktor ya, dari berbagai disiplin ilmu yang terutama dalam bidang kesehatan. Advokasi juga nanti di advokatnya sendiri ada. Mungkin bisa menyampaikan bagaimana nanti kalau sampai masuk ke ranah hukum, baik pidana, perdata, dan TUN. Terutama ini bagi yang anggotanya dari ASN, ya, dari Polri, dari tentara, ya kan. Nah itu bisa kita bela apabila dia mungkin dalam jabatan tertentu mendapatkan atau diperlakukan tidak adil atau digeser dan nggak nyaman ya oleh apakah di sana dinas, apa oleh bupati atau apa. Jadi kita bisa membela tuh ya. Ini ya, di ranah-ranah gugatan menyangkut pejabat publik ya, itu. Jadi bukan hanya tadi ya dokter di sini internal ya kan, kemudian di luar, tapi juga terhadap profesi-profesi yang memang menjadi keseluruhan, baik yang anggota kita dari tentara, polisi, ASN apa semuanya gitu, yang memang berada dalam lingkup kesehatan, begitu no. Kalau tepatnya Kokarsi ini didirikan pada tanggal berapa, Pak? Dan udah berapa ya, sekarang anggotanya? Ya, kita deklarasikan itu tanggal 9 bulan 9 2023 ya. QQ 99, ya? QQ tuh diinget tuh tanggal keberuntungan tuh no, ya. Kita semuanya juga sudah tahu itu waktu itu ya di Tangsel ya, di restoran Kenyangin ya, yang Kang Dede punya support untuk kita itu deklarasi di situ. Nah, kita kan juga sudah sah secara hukum ya, sudah ada akte pendiriannya ya kan oleh notaris Amelia, kemudian juga sudah ada SK Dirjen AHU ya kan. Jadi secara hukum sudah legalitas lengkap. Dan saat itu waktu deklarasi kan ada 9 ya, 9 cabang ya. Yang bersamaan ada mulai dari Tangerang Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya. Jadi yang raya-raya ini gabungan kabupaten dan kota. Ya, gabung tuh memang ada di pemerintahan. Jadi itu kita sebut raya. Kemudian ada Sukabumi Raya, ya. Sampai Jayapura juga ada. Jayapura Raya. Semarang, ya, Semarang Raya, kemudian Makassar. Dan sampai sekarang sudah tambah lagi, ya, cabang-cabang yang tadi kita sebut ada KSB ya. Ada Palembang, ada Pontianak, ada Bandar Lampung, ada Denpasar ya. Jadi ada 11 ya yang ada KSB dan 9 yang baru kita tunjuk koordinator ya untuk mandat untuk pembentukan KSB dan seterusnya. 20. Dari 11, 2 yang sudah kita kukuhkan yang lengkap kepengurusannya. Pengertian lengkap kepengurusan itu ada KSB, ada pembina, ada pengawas, ada divisi nakes, divisi medis, ya, divisi umum, Fasiankes, ada komisi, ya, ada komisi advokasi, ada komisi hukum. Nah ini sudah bisa bergerak nih cabang nih. Kita udah kukuhkan 2 ya, yaitu Jakarta Selatan yang pertama, yang pada saat kemarin kita raker yaitu Bogor Raya. Jadi ya total ada 20 ya. Mudah-mudahan terus di 2024 ini bisa lebih eksis kita ke depan. Amin, gitu. amin, amin. Tadi Bapak bilang ada KSB. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, KSB itu apa? Ya. Gitu. Jadi bisa tolong dijelaskan. Ya cabang-cabang yang baru itu cukup dengan mempunyai KSB, ketua, sekretaris bendahara yang merupakan gabungan dari profesi macam-macam. Mungkin ketuanya advokat, ya, bisa jadi sekretarisnya dari dokter, bendaharanya bisa jadi nakes atau umum atau sebaliknya, ketuanya bisa dokter, ya sekretarisnya advokat. Jadi kita berharap ini KSB sudah merupakan gabungan dari profesi tadi. Nah nanti kita kasih 3 bulan waktu menurut aturan dari anggaran rumah tangga kita agar dia melengkapi kepengurusan semuanya tadi, perangkatnya tadi itu seperti saya bilang ada divisi-divisi. Nah sebelum itu ada cukup 1 orang aja kita kasih mandat untuk bisa tahapannya dia buat KSB baru dia lengkapi. Jadi seperti itu ya, kita sudah buat tahapan supaya benar-benar nanti bisa kompak ya setelah kita kukuhkan begitu. Terus sudah berapa anggota
yang masuk, yang mendaftar gitu Pak sampai sekarang ini Pak? Nah, Dari 9 September sampai ya, sekarang 26 Desember sudah 3 bulan ya Pak ya? ya, memang kami masih secara internal membuat suatu frekuensi yang sama dengan pengurus. Jadi pengurus pusat itu kan ada 68 ya Hmm. orang, ya. Kemudian cabang tadi ada 20. Kita mau samakan agar dia paham dulu nih aturan main nih, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, mungkin di awal nanti, awal 2024 baru kita buka keran pendaftaran. Jadi sampai sekarang kami masih secara administrasi ya melengkapi dulu, termasuk setelah kemarin itu ada anggaran rumah tangga, belakangan ini kita menyusun namanya buku pedoman kerja ya dari perangkat organisasi pusat dan nanti kita bantu juga untuk cabang. Jadi karena kita ini kan konsultan. Konsultan itu tentunya ahli konsep ya kan di dalam penyajian telaah kajian dalam bentuk buku-buku. Ya, nanti kita persembahkan menjadi buku saku pegangan kita semuanya. Nah, di antaranya ada tadi pada saat kita membela ya kan profesi ya itu sudah ada di situ sehingga teman-teman advokat atau yang di advokasi ya karena advokasi itu bukan advokat aja bisa nakes dokter ya kan bisa manajemen karena konsepnya ya Nu pada saat ada terjadi komplain ya dari rumah sakit misalnya nah Kokasih dengan timnya itu langsung ambil alih ya oleh namanya komisi advokasi yang tugasnya memediasi negosiasi gitu. Di sana mereka ini ya atas nama cabang dan kita monitoringnya menangani langsung. Mudah-mudahan bisa selesai di situ tidak lanjut ke ranah hukum. Tapi kalau ada sampai ke ranah hukum, gugat menggugat, lapor polisi, nah tukar tuh yang komisi advokasi tukar dengan komisi hukum. Nah ini advokat semuanya, ya, ya berarti memang kami siap untuk mau masuk ke ranah pidana, perdata, ataupun tadi administrasi tata usaha negara. Jadi seperti itu untuk namanya anggota awal Januari nanti baru kita buka ya ada kesepakatan semuanya udah paham banget nih karena kita akan siap untuk berhadapan ya dengan komplain-komplain. Kami nggak mau juga ya kan nanti dengan organisasi rumah sakit itu tanda tangan perjanjian. Ya. Nah, ternyata ada cedera janji, kami tidak bisa menghadirkan komisi advokasi dan tidak sesuai SOP dalam penanganan penyelesaian masalah komplain tadi ya. Itu tentunya nanti setelah kita ibaratnya baut klub baru kita buka keran. Insya Allah sekarang aja sudah banyak yang pengen masuk jadi anggota. Nanti kita baru buka supaya benar-benar kompak semuanya. Gitu no. Oke. Jadi sampai sekarang ini sudah apa saja yang dikerjakan Pak selain raker ya kan kemarin di Sentul, terus deklarasi, terus saya dengar-dengar juga ada seminar hukum kesehatan di barengan sama deklarasi tanggal 9 bulan 9 itu Pak. Ya. Selain itu apalagi Pak? Sampai sekarang kami masih membuat aturan internal ya, aturan internal kita yang tadi masih hangat-hangatnya itu yang disebut buku